sekarang waktunya ngomongin film science fiction nih. Ya. Dari Hollywood ya, siapa lagi? Kalau bukan Hollywood yang suka bikin film science fiction. Ini adalah film terbaru dari Hugh Jackman. Iya benar. Hugh Jackman ya. Dia itu adalah aktor yang sudah lama bermain film dan mungkin kalian kenal dia sebagai Wolverine. Pasti. Iya, kayaknya karakter itu yang bikin dia emang memorable di semua mata orang sih ya. Tapi selain itu juga banyak sih maksudnya. Sekarang Hugh Jackman ini main di film terbarunya Lisa Joy yang berjudul Reminiscence. Benar banget. Lisa Joy ini adalah istrinya Jonathan Nolan. Which is? Adalah adiknya Christopher Nolan. Okay. Which is mereka ini, Jonathan Nolan sama Lisa Joy ini pernah bikin series ya di HBO namanya Westworld. Itu aku nonton sih. Udah ada 3 season, kalian bisa nonton di sana. Itu science fiction juga sih, gila-gilaan science fictionnya ya. Yang benar-benar bikin otak lu tuh bengkok gitu karena saking anjir. Ini ceritanya gitu ya, sampai akhirnya di ending tuh baru jebret-jebret gitu kebuka. Jadi mungkin buat penonton Westworld bakal berharap banyak nih sama Lisa Joy gitu ya. Secara ini adalah debut film dia gitu. Dan dia nulis juga di sini gitu ya. Jadi kayak benar-benar perdana lah ini gitu semua. Di sini ceritanya tentang Hugh Jackman jadi Nick ya namanya kalau nggak salah. Dan dia ini punya bisnis lah. Bisnisnya itu adalah ini kolam tangki ya untuk ngembaliin memori kenangan orang yang tidur di situ gitu. Jadi kalau lu pengen nostalgia, lu berendam aja di kolam tangkinya si Hugh Jackman gitu ya. Nanti dia dicariin tuh kenangannya yang mana gitu. Jadi kayak bisa kayak mesin waktu, cuman ya nggak mundur ke masa lalu, cuman ngerasain doang gitu ya. BT-nya adalah Hugh Jackman bisa lihat. Nah iya itu. Si Nick ini bisa nontonin. Waduh. Males banget loh. Ya itu dia. Dan Hugh Jackman ini nggak sendiri ya. Dia ada asistennya, si Watts namanya. Tandy Newton. Ini juga aktor alumni Westworld. Jadi kayak dibawain semua. Kamu udah main serial TV aku, yuk main film aku gitu. Sampai akhirnya si karakter Nick ini ketemu cewek cantik banget. Dan dia punya hubungan sama dia intim gitu. Tapi tiba-tiba si cewek ini hilang begitu aja. Ghosting guys. Ini ghosting level science fiction. Makanya dari situ dia penasaran. Jadi dia mulai ngubek-ngubek nih kenapa si cewek ini hilang gitu ya. Salah satunya dengan cara ya dia masuk ke kolam tang itu juga ya buat mencari memorinya gitu. Siapa tahu ada petunjuk gitu sih. Menarik sih. Ceritanya emang kayak settingnya distopia gitu ya. Distopia future yang air itu udah tinggi gitu. Jadi menenggelamkan bumi ya hampir tenggelam aja gitu semua. Jadi yang tersisa tuh kayak gedung-gedung tinggi tapi udah tinggal setengahnya gitu ya. Ada yang udah tenggelam, ada yang dibendung jadinya becek doang, ada yang masih kering gitu-gitu. Itu kayak menarik juga gitu kan. Terus ide kayak siang kebalik sama malam. Jadi mereka kayak hidupnya lebih di malam hari daripada di siang hari. Kayak gitu. Terus kayak itu si tangki memori itulah. Iya, jadi orang-orang kesana buat nostalgia doang gitu ya. Terus penggambarannya bukan cuman kayak lo tidur terus lo direkam pakai layar, tapi dia tuh kayak pakai air gitu loh. Kayak Sound of Music gitu loh. Jadi kayak atau kayak Timun Mas yang di Ancol. Jadi kayak bagus gitu. Timun Mas. Iya, jadi wah, lucu banget gitu. Nuansa science fiction-nya dapat banget gitu ya. Ya Lisa aja udah bikin Westworld berapa season mah udah hatam sih harusnya dia. Bikin suasana yang bener-bener kayaknya nggak mungkin gitu ya. Bener-bener oke gitu. Sebenarnya ini kayak ribet tapi simpel, gimana ya maksudnya? Ini tuh kayak Inception. Iya, tapi versi gampang. Maksudnya kayak orang-orang yang malas mikir kayak aku masih ngerti gitu, nggak pakai capek gitu. Jadi kayak masih bisa diikutin lah. Karena dia kan maju terus, paling mundurnya memori, tapi ceritanya ya jalan gitu. Jadi kayak lumayan simpel untuk yang ribet. Gimana nih? Lumayan simpel ya. Dan mungkin bagi beberapa orang film ini kayak cocoknya TV series aja sih. Ada yang bilang gitu. Ya. Karena emang sebenarnya dunianya emang layak untuk dieksplor lagi sih lebih jauh. Iya kan? Bener kan? Maksudnya dari setting yang tadi gitu ya, distopia dunia hampir tenggelam, terus ada orang-orangnya tinggal di yang kering, yang orang-orang kaya gitu kan. Itu kan kayak situasi-situasi yang sebenarnya bisa lebih oke lagi dieksplor gitu, lebih panjang. Cuman kan ini mau nggak mau film nih, jadi kayak semua tuh harus ke cover gitu loh. Iya.
penampilan Hugh Jackman mah kalau kata aku oke lah, seperti biasa. Hugh Jackman mah mungkin itu yang menolong juga sih film ini. Kalau kata aku ya, aku nggak tahu nih kalau yang menyembuhkan Hugh Jackman mungkin agak boring asli. Karena mungkin ya plotnya tuh ya ini tuh banyak ngomong gitu ya, tapi nanti pindah lagi ke satu titik, banyak ngomong, nanti ada actionnya dikit gitu ya dikasih. Ini bukan action ya, FYI gitu ya, jadi kayak dikit-dikit filmnya ini drama misteri aja gitu. Tapi nanti baru ceritanya mulai kebuka tuh pelan-pelan pas sudah mau masuk babak 3 gitu. Jadi kayak emang harus sabar aja lu nontonnya. Rebecca Ferguson sih kata aku dia sebagai love interest cukup lah maksudnya. Maksudnya tuh penampilan dia emang misterius di awal tuh. Jadi bagus sih aku ngelihatnya. Lumayan dibawa berprasangka yang tidak-tidak juga ya. Iya. Oh jadi, enggak, ceweknya gini, enggak juga gitu ya. Tapi ya itu menariknya gitu. Ada momen-momen itunya lah di film itu yang bikin kita menebak-nebak gitu ya. Sebenarnya si Hugh Jackman ini suka sama cewek yang beneran atau cewek yang bohongan? Bukan bohongan, yang baik apa yang enggak? Iya, si kayak Mei gitu ini. lah. Mei ya? Mei. Mei. Secara pengemasan kali ya, di sini kan Hugh Jackman karakternya oke lah, dia mantan tentara gitu ya. Tapi cara dia dapetin clue terus cari tempat clue itu berada tuh kayak cepet aja sih kata aku. Iya, gitu. bener. Jadi kayak aku tahu dia pasti ada di sini, jalan ke sana gitu. Dari unsur misterinya oke sih, maksudnya ada sedikit teka-teki yang harus dia cari juga gitu ya. Ini kemana gitu. Tapi dari segi premis keseluruhan sih nggak begitu mind blowing, maksudnya kayak udah tahu nih aku gitu. Emang sih Nick sama Mei ini kan dibilang sangat dekat, cuman entah kenapa tidak terasa dekatnya. Aku nggak ngerasa kedekatan mereka itu kayak sedekat itu sampai bikin si Nick jungkir balik nyari si Mei sampai di akhir memutuskan untuk ada di dalam tangki sampai dia mecat temennya yang baik banget dan menyelamatkan hidupnya. Di sini tuh sebenarnya ada beberapa adegan action yang kata aku penting gak penting gitu ya, kayak Nick ke markasnya si Senjo gitu ya. Oke lah, di sana dia interogasi gitu, terus tiba-tiba si Watts datang gitu ya, membombardir. Adegan action yang cuman buat gaya-gayaan doang gitu aku ngeliatnya, kayak kurang ini aja. Tapi kalau pas adegan si Nick berantem sama si Booth, nah itu lumayan lah. Aku mikirnya oke lah gitu, bagian situ penting gitu dan emang kayak panjang gitu kan. Aku ngerti sih biar nggak ngantuk kali ya, makanya itu kayak dipasang di tengah-tengah ya kan. Soalnya dari awal tuh kita udah kayak dengerin semua ceritanya gitu loh. Jadi kayak takutnya kayaknya ngantuk deh terus dipasang itulah gitu. Tapi pas adegan dia kejar-kejar sama si Booth seru sih gitu maksudnya. Yang berantemnya itu sampai tenggelam anjir, terus bagus. naik lagi. Kejepit piano ya. Bagus. Oke sih, itu bagian memorable paling itu ya. Yang secara sinematografi kelihatannya juga menarik gitu ya. Walaupun ya nggak smooth banget sih kalau aku lihat ininya ya, tapi ya budget buat film sutradara debutan mah mungkin ya segini aja dulu lah. Tidak ada happy ending. Iya, mantap. Bahkan terutama untuk cerita yang beneran happy, itu nggak ada happy ending. Mantap. Terus kata ceweknya apa? Ya udah cerita yang di tengah aja. Benar, ini benar sampai tengah nih. Iya. Dan ya udah sesuai, tidak ada happy ending, di sini tidak happy ending. Aku yang suka itu mungkin ini kayak signature film-filmnya Nolan sih, keluarganya Nolan ya terutama gitu ya, yang pas adegan terakhir yang si ceweknya udah tahu mau mati tapi dia ngomong ke si Booth, kayak ngomong ke Nick, terus si Nick nanti ngebuka tirai, terus kayak pegangan itu tuh gila. Lu kalau nonton film-film Nolan yang ngomongin soal koneksi gitu ya, hubungan sama siapa, itu pasti kayak gitu treatmentnya tuh gitu. Jadi dia kayak bener-bener bisa nge-capture itu, emosinya tuh di situ gitu maksudnya. Itu oke sih, itu science fiction yang oke sih kata aku gitu. Jadi siniknya mendekat gitu ya, jadi kesannya kayak dia yang dipegang anjir, gila. Ya untuk film debutan kata aku sih not bad lah, walaupun sebenarnya Lisa Joy masih bisa lah di di elevate lagi gitu. Karena aku yakin dia sama Jonathan Nolan ide-ide kayak gini tuh gila-gila sih emang, maksudnya out of the box semua lah ide-ide science fiction dia gitu. Ya ini sebagai permulaan boleh lah not bad, walaupun ya nggak wow banget sih bagi aku sih. Dan kalau kita kasih skor berapa nih untuk Reminiscence? Aku 7 anting-anting 10. Aku juga 7 aja lah ya. Ini mah karena sebagian besar aku emang suka sci-fi gitu ya, dan emang ngikutin juga Lisa Joy sama Jonathan Nolan, Westworld-nya terutama gitu, walaupun season 3-nya
agak-agak kentang gitu ya. Semoga season 4-nya membayar itu semua gitu ya. Baiklah, kalau yang udah nonton Reminiscence, menurut kalian gimana? Apakah kalian meng-approve film adik iparnya Christopher Nolan ini? Apakah Alisa aja udah cocok jadi keluarga besar Nolan? Yang suka bikin film dengan ending membagongkan. Komen aja ya di kolom komentar, dan seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Sinetrit. Yes, akhirnya ada Twitter juga, dan ya udah, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye. Bye.